Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Hairunisa, NPM 194100005. Di sini saya akan membahas sedikit tentang angkatan pujangga lama pada mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Angkatan pujangga lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat di Nusantara. Budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan Semenanjung Malaya. Di Sumatera bagian utara, muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan, karakteristik angkatan pujangga lama. Karya sastra angkatan pujangga lama memiliki karakteristik khas, yaitu 1. Menyajikan tema pertentangan adat, pertentangan antara kaum muda dan tua, kawin paksa, romansa, dan permaduan. 2. Kaya akan bahasa klise dan bahasa sehari-hari. 3. Kaya akan bahasa hakikat sastra lama. 4. Puisinya berupa pantun dan syair. 5. Karyanya bersifat didaktis. Tokoh-tokoh angkatan pujangga lama yang pertama yaitu Hamzah Fansuri atau dikenal dengan Hamzah Al-Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada akhir abad 16 dan awal abad ke-17. Ia berasal dari Barus, sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ada pula sarjana yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siam. Hamzah Al-Fansuri lama berdiam di Aceh. Ia dikenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Dalam sastra Melayu, ia dikenal sebagai pencipta genre syair. Kritikus sastra Atio menyebutnya sebagai sang pemula puisi Indonesia. Karyanya antara lain syair burung unggas, syair dagang, syair perahu, syair si burung pipit. Tokoh kedua pujangga lama adalah Syamsuddin Pasai atau dikenal sebagai Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani. Adalah seorang ulama Aceh yang hidup pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Beliau merupakan murid Hamzah Al-Fansuri. Ia adalah seorang mufti dan penasihat Sultan Iskandar Muda, seorang pembesar dan penghulu agama. Beliau meninggal dunia dalam pertempuran dengan Portugis di Malaka pada tahun 1040 Hijriah atau 1630 Masehi dan dikebumikan di kampung Malaka. Karya Syamsuddin Pasai antara lain Jauhar Al-Hakai, Mirat Al-Mu'minin, Syarubai Hamzah Al-Fansuri, Nur Al-Zakai, Tarik Al-Salikin, Mirat Aliman, Kitab Al-Waharaka. Tokoh ketiga angkatan pujangga lama adalah Nuruddin Arani yang diperkirakan hidup pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Ia dilahirkan di kota Ranir, Gujarat atau Hindia pada tahun 1637. Dia datang ke Aceh kemudian menjadi penasihat kesultanan di tahun 1644. Karya-karya Nuruddin antara lain Bustan Al-Salatin atau Taman Raja-Raja,
Sirotol Mustaqim atau jalan yang lurus. Darul Fawaid fi Syarah Al-Haqaiq dan Fawaid Al-Bayyah. Tokoh terkenal lain dari angkatan Pujangga Lama adalah Abdul bin Abdulqadir Munsyi. Ia lahir di Malaka pada tahun 1796 dan meninggal di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1854. Abdullah merupakan peranaan dari Arab dan suku Tamil India, tetapi dibesarkan di tengah budaya Melayu di Malaka. Pada saat itu baru saja dijajah Britania. Karya Abdullah dikenal dengan nama Hikayat Abdullah. Hikayat Abdullah adalah sebuah autobiografi perjalanan hidupnya. Hikayat Abdullah mengangkat pula cerita tentang pendirian Singapura oleh Raffles, sehingga karya ini sering dijadikan rujukan bagi sejarah berdirinya Singapura. Karya-karya Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi antara lain Kisah Pelayaran Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi dari Singapura ke Kelantan, Hikayat Abdullah, Kisah Pelayaran Abdullah dari Singapura sampai ke Mekah, Syair Singapura Terbakar, Syair Kampung Gelang Terbakar, Caratara Kapal Asap, Caratara Haji Sabar Ali. Demikian materi Pujangga Lama yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.